Jadi tergantung pemahaman masing-masing ya. Jadi bisa menerima lebih banyak, ya itu bonus masing-masing ya. Oke. Nah, jadi ini adalah apa manfaat hari baik ya nggak? Kita tahu bahwa feng shui-nya baik, artinya kita punya rumah kebetulan baik, tapi kita suhunya buruk atau kita waktu masuk sembarangan begitu ya nggak? Jadi kita awal tidak mendapat hal baik. Efeknya itu 1 tahun buruk. Ya. Kalau 3 tahun buruk adalah kita melanggar 2 pantangan. Misalnya pada hari kita pilih hari baik itu, kita pilih harinya rumah kita itu terkena sansa. Rumah kita terkena 5 kuning. Atau rumah kita terkena sansa gabung dengan suipo. Nah itu menjadi tidak baik. Kemudian rumah kita feng shui buruk, tapi kita pakai hari baik. Justru hasilnya positif untuk 1-2 tahun. Nah, kalau feng shui baik, hari baik, tak usah cerita lagi. Ya. Nah, feng shui buruk, hari buruk, nah itu sangat buruk. Jadi, hari baik itu adalah aspek terpenting yang kita miliki. Dan dia punya banyak level, seperti yang saya akan sampaikan ini. Apa yang saya sampaikan ini kita katakan level dasar dan intermediate. Jadi hitungan yang lebih tinggi lagi disebut koordinasi hari dengan rumah. Kenapa ada master feng shui begitu dia feng shui bagus, dia masuk rumah ada yang 1 minggu dapat hasil positif. Ada 2 minggu dapat promosi dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang tingkat sangat tinggi. Kemudian kalau tahun nanti sudah awal tahun baru ya. Jadi setiap tahun baru kan ada rezeki langit ya nggak, Chaisen ya nggak, orang Cik Chaisen ya nggak, menerima Chaisen. Nah ini ada debt selection yang sangat powerful ya nggak, itu tingkat atas. Jadi ini adalah yang disebut dengan tingkat lebih tinggi. Nah bukan yang Chaisen yang ada di buku almanak ya nggak, yang ada yang dewa bangau, dewa harta ya nggak, yang setiap orang bilang wah Cik Chaisen seperti itu beda ya. Itu hanya garis besar. Spesifik Cik Chaisen ada ritualnya, ada susunan altarnya, ada posisinya lagi ya nggak, dan belum tentu setiap tahun bisa kita dapat. Tetapi kalau kita bisa hitung dengan sangat akurat, ya setiap tahun kita dapat rezeki. Nah itu contoh ya powerfulnya debt selection. Lalu debt selection ini adalah senjata rahasia Master Feng Shui. Jadi orang mengatakan Master Feng Shui punya banyak secret. Jadi salah satu adalah hari baik. Cuman tidak pernah dibilang, oh Master Feng Shui itu hari baiknya powerful. Kira-kira gitu ya. Nah, moga-moga ya nggak, kalian yang berjodoh mengikuti ini bisa dapat 50% sudah oke lah ya nggak. Bonus-bonus kebetulan bisa tepat ya nggak. Nah itu peluangnya benar bisa ada ya, karena kita tahu memilih hari baik. Kalau tidak kan untung-untungan. Kalau ini 50% untung-untungan. 50% terhindar dari yang buruk, 50% potensi bisa dapat yang baik ya. Kira-kira demikian ya. Nah, ini hanya gambaran ya, tadi sudah saya bahas ya. Jadi bahwa Feng Shui itu adalah tentang menyelaraskan chi lingkungan dengan rumah. Kalau kita dapat selaras, maka Feng Shui kita 70%. Meskipun kita tidak dapat yang namanya jantung naga atau kepala naga. Ya. Jadi kalau hanya di rumah, ya nggak, itu hanya efek 30%. Peranannya 30%. Kalau betul berapa persen lagi? Misalnya 30% kali 30 cuma dapat 10%. Kalau ubah-ubah itu kan cuma hanya rotasi saja kan tidak ada manfaat. Ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, bagi yang baru ya, bagi yang sudah ini, yang sudah pengalaman tentunya tahu.
Jadi kita mulai dari yang paling sederhana. Jadi banyak orang tanya, Pak Taning, ini buku Pak Taning ini susah dibaca, penuh dengan Mandarin, ya. Nah, kalau kita membaca Mandarin awalnya sulit, kita begitu lihat huruf itu kita udah langsung hitung sampai kecepatan supersonik, ya nggak? Tetapi kalau ditulis, oh kayu positif, kita malah jadi agak bingung, ya nggak? Karena satu yang huruf kayu gitu, ya nggak? Kayu positif, cia misalnya, kita hanya cukup lihat satu karakter. Kalau kayu ada 4 karakter, ya nggak? Nah, mari kita bahas bersama, ya. Jadi bahwa penanggalan hari ini adalah kombinasi dari 10 batang langit dengan 12 cabang bumi. Hanya 22 karakter. Asal kita hafal, ya nggak? Nah, ini kayu yang disebut dengan cia, yaitu ada kotak, ya nggak? Dengan satu garis ke bawah. Lalu ada yi kayak huruf kayak ular, ya nggak? Nah, lalu api positif itu pink, ada topi, sama di dalamnya ada daging dan lain sebagainya. Ya. Nah, lalu kemudian api negatif yaitu satu garis miring sama satu garis vertikal, ya nggak? Nah, itu. Lalu kemudian tanah ada tanah positif yaitu wu. Ya. Lalu ci agak mirip dengan yi, ya. Tanah negatif. Kemudian logam ada 2 yaitu logam positif keng, logam negatif sin, ya. Lalu kemudian air, ya, air positif yaitu ren, ya nggak? Nah, lalu kemudian ada air negatif hu, itu kayak awan dengan yang menutupi langit, ya nggak? Nah, kita tahu ini maka kita gabungkan dengan 12 sio, ya. Nah, 12 sio saya kira semua ngerti, ya, bahwa ada 12 sio, kita ikuti urutan, ya nggak? Jadi kalian nanti tinggal kalau sampai tahap ini tidak ngerti nanti tinggal review, ya. Ce, ya nggak? Ini tikus, ya nggak? Nah, kemudian ada cow, sapi. Kemudian ada yin, macan. Kemudian ada mau. Ada mau, kelinci. Ada chen, naga, ya. Nah, ada se, ular. U, kuda. W, kambing. Sen, monyet. Hiu, ayam. Si, anjing. Hai, babi. Jadi kalian tinggal ikut urutannya, ya. Kalau tikus urutan nomor 1, sapi nomor 2, macan nomor 3, kelinci nomor 4, naga nomor 5, ular nomor 6. Ya, ini mau tidak mau kita hafal, ya. Kuda nomor 7, kambing nomor 8, monyet nomor 9, ayam nomor 10, anjing nomor 11, babi nomor 12. Jadi hanya ada 12 karakter. Nah, jadi yang di kalender kita lihat sangat rumit itu hanya kombinasi dari ini. Ciace, ya. Nah, jadi ini yang positif akan ketemu dengan binatang positif atau yang urutan ganjil, ya. Lalu pingin. Jadi kombinasi dari 2 binomial elemen ting mau. Wu chen, ji se, keng wu, sin wei. Nah, ren sen, hui you. Nah, dia ada sisa 2. Nah, sisa 2 ini dari nyambung lagi, ya nggak? Cia si, i hai, ping ce, itu urut lagi, ya. Nah, kita lihat di gambar ini, ya. Nah, jadi urut hanya 60 karakter. Jadi 60 karakter ini kalian tinggal hafal, ya nggak? Oh, di atas dan bawah, ya. Atas kita bilang ini batang langit, bawah adalah cabang bumi atau sio. Atas adalah 5 elemen. Yin dan yang, ya nggak? Menjadi 10 batang langit. Nah, bawah adalah sio, ya nggak? Cabang bumi. Nah, jadi apa artinya ini? Artinya ini, maka kita terjemahkan Cia adalah
kayu tadi kan. Yi adalah kayu negatif. Oh, jadi kalau kita lihat ini, maka kita artikan ini adalah kayu positif. Bawahnya ce, tikus. Tikus, nah kita hafal juga ada elemennya. Ya. Jadi ini nanti bisa baca di buku almanak. Ya. Jadi kalau ce, ini kan elemen, tikus adalah elemen air. Ya. Sapi elemen tanah. Ya. Nah. Macan dan kelinci dia elemen kayu. Naga elemen tanah. Ular dan kuda elemen api. Kambing elemen tanah. Nah, monyet dan ayam elemen logam ya. Sapi elemen tanah. Babi dan tikus itu elemen air. Jadi kalian lihat bahwa yang elemen tanah itu yang disebut dengan kuburan ya. Sapi, naga, tanah, anjing ya nggak? Artinya urutan binatang nomor 2, nomor 5, nomor 8, nomor 11 ya. 2, 5, 8, 11 itu pasti elemen tanah. Nah, apa artinya? Nah, nanti kita lihat lebih lanjut ya. Itu tentunya bagi yang belajar PJ, belajar Feng Shui pentingnya. Cuman yang kalau pilih hari baik saja, nah ini hanya untuk tahu saja. Sio ini efeknya apa ya nggak? Kalau dia kombinasi atau dia saling kontra atau ciong ya.